Assalamualaikum, selamat siang. Siang, Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Sergio Ayudhula Marasti yang bertugas pada siang ini. Tujuan saya ke sini yaitu melakukan tindakan pemeriksaan fisik, paru-paru dan jantung. Sebelumnya, apa pernah ini dengan pasien Tuan Radit? Bentar, Mbak. Ya, usianya 60 tahun ya, Bapak ya. Iya. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan untuk memakai handphone terlebih dahulu. Yang pertama saya akan melakukan tindakan inspeksi terlebih dahulu ya, Tuan Radit. Iya, Mbak. Sebelumnya dibuka dulu selimutnya. Oke. Inspeksi bentuk dan kesimetrisan dada. Saya lihat dadanya Tuan Radit simetris. Inspeksi asimetris, gerakan dada atau keterlambatan gerak salah satu sisi dada. Saya lihat dari dadanya Bapak Radit bergerak secara bersamaan dan tidak ada gangguan. Inspeksi kelainan tulang dinding dada. Saya lihat dari dadanya Bapak Radit tidak ada kelainan tulang dinding dada. Inspeksi adanya pola respirasi abnormal. Bapak minta tolong untuk tarik nafas. Sekali lagi. Saya lihat respirasinya Bapak normal dan tidak ada gangguan kelainan pada pola pernafasan ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi torak anterior, kaji temperatur dan integritas seluruh pul dada. Temperatur normal dan tidak ada lesi kebiruan atau jejus. Palpasi semua area dada untuk mengetahui adanya massa. Tidak ditemukan massa pada bagian dada anterior. Selanjutnya, palpasi dada untuk mengetahui fremitus vokal atau taktil atau gerakan halus yang dirasakan pada dinding dada klien saat klien berbicara. Bapak tolong putarkan 77 ya. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Teraba ada taktil fremitus. Setelah itu saya akan melakukan perkusi. Lakukan perkusi secara beraturan pada dada anterior dan lateral dan bandingkan antara kanan dan kiri. Terdengar suara sonor berarti jaringan paru normal, tidak tergantikan oleh massa. Pada perkusi dinding dada anterior, kita juga menilai batas paru jantung, batas paru hepat, dan batas paru lambung. Untuk menilai batas paru-paru dan jantung, dilakukan perkusi di bagian kiri, dimulai dari supraklavikula. Pada ICS 3 terdengar suara redup hingga ICS 5. Pada ICS 6 sudah terdengar suara sonor. Untuk mengetahui batas antara jantung, kita akan mendengar suara sonor redup sonor. Untuk menilai batas paru lambung dilakukan di daerah anterior aksila. Di ICS 7 kita akan menemukan suara sonor menjadi timpani, maka kita menemukan batas antara paru dan lambung. Untuk menilai batas paru dan hepat, dilakukan perkusi di daerah midclavikula kanan. Akan ditemukan suara redup di ICS 5, midclavikula dextra, maka ditemukan batas antara paru dan hepat.
Lalu dilakukan pemeriksaan batas jantung kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah secara lateral ke medial dimulai dari ICS 1. Akan ditemukan suara redup pada ICS 2 dekstra parasternal yang merupakan batas atas kanan jantung. Lalu akan ditemukan suara redup di ICS 4 dekstra parasternal yang merupakan batas kanan bawah jantung. Lalu dilakukan pemeriksaan batas jantung sebelah kiri. Akan ditemukan suara redup di ICS 2 sinistra parasternum, jadi akan ditemukan batas jantung sebelah kiri atas. Pada ICS 5 sinistra parasternum akan ditemukan suara redup yang merupakan batas bawah kiri jantung. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi untuk mendengarkan suara paru dan jantung. Pada pemeriksaan paru, ada 10 titik yang perlu didengarkan untuk mengetahui apakah ada suara nafas normal atau tambahan. Bapak tolong tarik nafas dan hembuskan ya. Ya. Tidak ditemukan suara nafas tambahan. Lalu melakukan auskultasi untuk mengetahui suara katup. Akan didengarkan bunyi jantung 1 pada katup mitral di ICS 5 mid clavicula sinistra. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Saya perawat Lufi Wirahayuningsih yang akan bertugas memeriksa jantung paru pada bagian belakang Bapak. Iya, Mbak. Baik Bapak, posisinya bisa duduk. Bisa, Mbak. Yang pertama saya akan memeriksa dada bagian belakang. Inspeksi pada posterior. 1. Inspeksi warna kulit, lalu apakah ada jejas atau luka kebiruan. Warna kulit kecoklatan dan tidak ada bekas luka kebiruan. Yang kedua, inspeksi bentuk dan kesimetrisan dada posterior. Saat bernafas, gerakan bersamaan. Yang kedua, inspeksi bentuk dan kesimetrisan dada posterior. Bentuk dada simetris. Yang ketiga, inspeksi asimetri gerakan dada posterior atau keterlambatan gerak. Saat bernafas, gerakan bersamaan. Berikutnya, saya akan melakukan palpasi. Yang pertama, untuk mengetahui ada nyeri, tekanan, atau massa. Saya tekan ya Bapak. Iya, Mbak. Apakah ada rasa nyeri Bapak? Tidak ada, Mbak. Tidak ada nyeri tekanan dan tidak ada ditemukan massa. Selanjutnya, palpasi ekspansi dinding dada di iga ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan tarik napas ya Bapak. Jempol bergerak simetris ke kanan dan ke kiri, maka dinding dada normal. Selanjutnya, minta pasien mengucapkan 77.
77. Lagi Bapak. 77. Lagi Bapak. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Teraba ada taktil framitus. Selanjutnya perkusi. Perkusi di 9 titik antara kanan dan kiri. Saya ketuk ya Bapak. Iya, Mbak. Terdengar suara sonor antara posterior kanan dan kiri. Selanjutnya, lakukan perkusi untuk mengetahui diafragma dari atas ke bawah di daerah humitoraks ke lateral. Saya lakukan perkusi ya Pak. Iya, Mbak. Terdapat bunyi redup, berarti diafragma terletak di daerah ini. Minta pasien untuk menarik dan menghembuskan nafas. Dengarkan di 10 titik, seluruh area paru normal. Pak, silahkan tarik nafas dan hembuskan nafas ya Pak. Iya, Mbak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Lagi ya Pak, tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas, 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 hembuskan. Tidak ada suara nafas tambahan ya Bapak. Iya, Mbak. Apa yang dirasakan setelah tindakan Bapak? Tidak merasa sakit, Mbak. Oh iya, kondisi normal, dimohon untuk tetap menjaga kesehatan ya Bapak. Iya, Mbak. Terima kasih Bapak sudah mengikuti pemeriksaan. Jika muncul keluhan silakan berkunjung kemari ya Bapak. Iya, Mbak.